perasa makanan ya tanpa pewarna, kemudian tanpa penyedap rasa. Jadi benar-benar mau enak makanan itu ya udah dengan dimasak, kita kan yakin kan dengan dimasak berarti kita tanpa tanpa zat kimia, tanpa zat pengawet atau tanpa zat penyedap rasa. Kan kita kan kalau tubuh sudah terbiasa nih, lidah kita sudah terbiasa dengan memakan makanan yang tanpa bahan-bahan tersebut, nanti begitu dia mengkonsumsi makanan junk food itu lidahnya tidak terima ya, karena dia sudah terbiasa dengan makan makanan yang alami. Tapi kalau masa remaja sudah mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu, berarti nanti begitu dia masa tua, dia pinginnya makanan yang lebih banyak zat kimianya lagi atau zat penyedap rasanya itu lebih banyak lagi, karena dia sudah terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan itu, jadi dia akan peka lidahnya. Ya, jadi kalau nggak banyak bahan penyedap rasanya, dia tidak akan merasa makanan itu enak. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin Frida atau Astuti nanya, boleh? Ibu, saya Putri Maharani izin bertanya. Salah satu dampak dari kekurangan gizi pada remaja adalah kurang darah atau anemia ya, Bu. Dan salah satu faktor penyebab anemia itu kan ada begadang. Kan zaman sekarang ini banyak remaja yang sering bukan mengerjakan tugas kantor ya, atau mereka mengalami insomnia, Bu. Dan pertanyaannya, apakah ada pemenuhan gizi khusus bagi remaja yang mengalami hal-hal yang saya sebutkan agar bisa terhindar dari anemia atau ya? Oke ya, Ibu jawab dulu ya. Jadi makanan yang banyak mengandung ya zat besi ya, kan anemia itu adalah kekurangan zat besi ya. Jadi kan kalau HB normal itu adalah kalau perempuan 12 sampai 14 ya. Jadi di bawah 10 dia dikatakan anemia ya. Jadi makanan apa aja yang bisa mengandung zat besi itu, terutama makanan yang banyak yang berwarna merah ya, terutama ya seperti tomat, wortel ya, kemudian sayur-sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan ya. Kalau pisang ada zat besinya juga, ada asam folat juga. Ya, jadi anemia itu kan ada 4 penyebabnya. Bisa karena kekurangan zat besi, karena kekurangan asam folat, atau bisa memang karena di susun tulang belakang tidak mampu memproduksi sel-sel darah merah ya. Nah, kalau untuk makanan yang bisa mengandung asam folat atau zat besi itu selain tadi sayuran, buah-buahan, itu daging ya. Daging, telur itu tinggi juga zat besi. Ya, tinggi juga asam folat. Apalagi ikan-ikan juga ya. Ikan-ikan itu ada zat besinya. Jadi makanan-makanan seperti itu yang harus dikonsumsi oleh remaja setiap harinya sehingga kadar HB-nya jadi normal, tidak anemia. Nah, kalau untuk mencegah insomnia ya, kan di awal Ibu udah bilang ya bahwa tubuh kita itu kalau sudah terbiasa misalnya begadang malam, nanti dia akan pola hidupnya seperti itu, dia akan susah tidur. Ya, jadi kalau insomnia itu tentu pola hidupnya. Kalau nih kita dari remaja sudah membiasakan kita nih, kan normalnya tidur itu dalam sehari kan 6 sampai 8 jam. Nah, kalau misalnya jam 10 kita udah tidur, nanti bangun jam 5, itu nanti begitu dengan bertambahnya umur nanti akan terbiasa pola tidurnya seperti itu. Tapi begitu remaja dia sudah sering begadang, begitu masa lansia, karena apa, lansia itu memang sulit tidur. Berarti begitu dia masa lansia makin berat lagi insomnianya. Ya, jadi nggak boleh ya masa remaja itu pola hidupnya harus teratur. Ya, jadi insomnia itu sebenarnya nggak ada terjadi di masa remaja, justru terjadi di masa dewasa. Itu tergantung dari
gaya hidupnya. Adapun untuk mengerjain tugas-tugas kan bisa dikerjakan di luar jam tidurnya. Jadi intinya bisa membagi waktu aja. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin Astuti ada yang ingin ditanyakan? Ayo Neng, siapa lagi? Astuti ingin bertanya Bu sepertinya. Ya Bu, saya ingin bertanya, berapa banyak kebutuhan gizi untuk remaja agar mencukupi nutrisi? Kebutuhan gizinya ya. Jadi kan tadi Ibu bilang dalam setiap makan kita harus ada kalorinya, harus ada proteinnya, harus ada mineralnya, dan harus ada vitaminnya. Nah, itu pun tergantung indeks massa tubuhnya ya. Kalau remaja-remaja itu rata-rata kan indeks massa tubuhnya masih normal. Normal kan, berat badannya masih ideal kan. Nah, jadi dia harus misalnya pagi harus ada nasinya, lauknya itu misalnya sepotong ayam, ada sayurnya dan ada buahnya. Begitu juga makan siang, begitu juga makan malam. Jadi kan kita wajarnya 3 kali makan makan kan, 3 kali makan. Adapun cemilan boleh kita tambah 2 kali. Ya, jadi itu. Jadi setiap makan harus ada karbohidratnya, harus ada sayurnya, harus ada buahnya, dan harus ada proteinnya. Proteinnya itu jangan nabati aja, harus ada hewani. Hewani itu kan bisa didapat dari ayam, dari ikan, dari telur. Ya kalau nabati kan dari tahu dan tempe. Jadi kalau bisa, jadi gizinya remaja itu hampir sama dengan gizinya ibu hamil. Ya, cuma kalau ibu hamil, ibu nifas lebih bertambah lagi, dia bertambah lagi konsumsi kalorinya. Ya, jadi kalorinya itu kan normalnya 2.500 kalau untuk remaja. Kalau dia hamil 2.800. Nah, begitu juga nifas ya. Nifas dia harus bertambah konsumsi airnya. Tadinya kalau hamil 2 liter, nifas minimal 3 liter. Karena untuk persiapan untuk menyusui. Jadi pola gizinya remaja hampir sama, bukan sama ya. Jadi hampir menyerupai. Berarti kan kurang dari sama kan? Nah, hampir menyerupai kebutuhan nutrisi ibu hamil. Cuma kalau ibu yang hamil kan lebih meningkat lagi karena dia harus ada cadangan makanan untuk bayinya. Nah, kalau remaja, kenapa gizinya hampir menyerupai ibu hamil? Karena dia masa pertumbuhan. Dia sama dengan bayi balita masa pertumbuhan. Ya. Pertumbuhannya 2 lagi, pertumbuhan organ reproduksi juga. Ya, jadi itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Jadi intinya semua nutrisi itu harus terpenuhi ya Bu ya? Iya. Khususnya ya. Ya Bu. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman wawancara kita sore hari ini. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Semoga bermanfaat bagi semua orang khususnya para remaja agar menjadi generasi milenial yang sehat dan berkualitas. Sekian Ibu wawancara hari ini. Semoga yang diberikan narasumber bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.